Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidah Nafia Rahma dengan NIM 225221058. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekspor dan impor dan bagaimana perkembangan ekspor dan impor di Indonesia saat ini. Mari kita simak videonya. Apa itu ekspor dan impor? Secara sederhana, ekspor adalah mengirim dan menjual barang dari Indonesia ke negara lain. Misalnya Indonesia menjual kelapa sawit ke negara lain. Nah, itu yang dinamakan dengan ekspor. Sedangkan impor secara sederhana adalah membawa dan membeli barang dari negara lain. Misalnya Indonesia membeli barang atau bahan baku atau bahan elektronik dari negara lain. Itu yang dinamakan dengan impor. Ada pula tujuan ekspor, yaitu meningkatkan pendapatan negara. Dengan menjual produk ke luar negeri, maka negara akan mendapatkan devisa. Selain itu juga memperluas pasar, dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Ada juga tujuannya selain itu, yaitu mengurangi kelebihan produksi. Produksi yang berlebihan dapat dijual ke luar negeri. Ada pula tujuan impor, yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang yang tidak tersedia di dalam negeri dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan yang lainnya yaitu menyediakan produk yang bervariasi bagi konsumen. Lalu juga Indonesia dapat mengimpor teknologi canggih dan bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri untuk mendukung industri lokal. Selanjutnya, bagaimana ya perkembangan ekspor dan impor di Indonesia saat ini? Ayo kita cari tahu. Data ini diambil dari berita resmi BPS yang diposting pada tanggal 15 Mei 2024, di mana komoditas yang tercatat di sini merupakan akumulasi month to month atau bulan ke bulan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024. Nilai ekspor Indonesia pada April 2024 turun sebanyak 12,97% dibandingkan ekspor pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret 2024. Tetapi jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada bulan April 2023 nilai ekspor naik sebesar 1,72%. Penurunan ekspor pada April 2024 ini dibandingkan pada bulan sebelumnya, pada bulan Maret, disebabkan oleh menurunnya ekspor non-migas sebanyak 14,6%, sedangkan ekspor migas naik sebanyak 5,3%. Ada pula 3 provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional pada Januari sampai dengan April 2024 adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 14,21%, lalu ada Kalimantan Timur sebanyak 10,23%, lalu ada Jawa Timur sebanyak 10,4%. Ketiganya itu memberikan kontribusi hingga 34,48% dari seluruh ekspor nasional. Lalu, kemana sih Indonesia itu mengekspor terbanyak pada periode Januari sampai dengan periode April 2024, yaitu ke negara Tiongkok. Tiongkok tetap merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peran terbesar dengan nilai 23%, diikuti Amerika dengan nilai 10,48% dan India 9,1%. Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok pada periode tersebut adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, dan nikel. Tetapi jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, pada bulan Maret 2024, ekspor itu mengalami penurunan sebanyak 11,72%. Selanjutnya ada perkembangan impor. Nilai impor pada April turun sebesar 10,60% dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Maret 2024. Jika dibandingkan April 2023, maka impor itu naik sebesar 4,62%. Total nilai impor mengalami penurunan secara bulanan, namun meningkat secara tahunan.
Penurunan impor disebabkan karena turunnya sektor pada migas dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 11,1%. Tetapi jika dibandingkan dengan April tahun lalu, tahun 2023, tetap naik sebesar 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada sektor non-migas pada April 2024 turun sebesar 10,51% dibandingkan Maret pada bulan sebelumnya. Tetapi jika dibandingkan April pada tahun sebelumnya, pada April 2023, naik sebesar 5,68%. Lalu ada 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai dengan April 2024. Yang pertama ada Tiongkok sebesar 35,22%, Jepang sebesar 1,23%, Thailand sebesar 5,55%.